Sahabat budaya, kembali kita berjumpa dalam obrolan budaya RRI Net pada kesempatan kali ini ya bersama saya Titis Sambodo. Yang pada kesempatan kali ini satu topik yang akan kita bahas tentang pemimpin dan kepemimpinan Jawa itu seperti apa. Bersama narasumber yang telah hadir di sini, nanti akan kita bahas tentang konsep pemimpin dan kepemimpinan Jawa itu seperti apa dalam acara obrolan budaya di kesempatan kali ini. Dan obrolan budaya RRI Net bisa Anda saksikan di rri.co.id, RRI Playgo, UCTV channel 130 dan juga Nin Media di channel 12. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya di sini narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Bambang Sulanjari. Selamat malam Pak Bambang. Ya, selamat bertemu Mas Titis. Ya. Sudah lama nggak berjumpa Pak Bambang ya? Waduh. Korban pandemi. Akhirnya semua dibatasi begitu Pak Bambang ya? Betul. Termasuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Tapi insya Allah kita aman ya Pak Bambang? Aman. Ya, Pak Bambang Sulanjari ini adalah beliau seorang pengajar, dosen di Universitas PGRI Semarang di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Jawa Pak Bambang. Betul ya. Iya, nanti bersama beliau kita akan mengobrol banyak tentang kepemimpinan Jawa itu seperti apa. Baik, di samping Pak Bambang telah hadir juga Mbak Vicky. Iya. Apa kabar Mbak Vicky? Alhamdulillah baik. Iya, nah Mbak Vicky ini adalah representasi ini nanti tentang kepemimpinan ala anak-anak muda zaman sekarang, Pak Bambang ya. Milenial. Karena Mbak Vicky ini adalah ketua himpunan mahasiswa bahasa Jawa iya, di Universitas PGRI Semarang. Nah, nanti juga akan kita bahas bahwa notabene pemikiran banyak orang bahwa pemimpin itu haruslah seorang laki-laki. Terutama mungkin di budaya Jawa ada paradigma seperti itu. Nah, Mbak Vicky ini adalah representasi pemimpin seorang perempuan begitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana kepemimpinan berbasis gender ini. Nah, mungkin yang pertama saya ke Pak Bambang dulu, Pak. Iya. Ini bahwa di budaya Jawa, di adat istiadat Jawa, selama ini masih ada paradigma begini Pak Bambang. Paradigma berpikir masyarakat Jawa tentang pemimpin dan kepemimpinan, bahwa pemimpin itu harus orang laki-laki. Pemimpin itu mungkin bahkan di skop nasional kadang Pak Bambang ya, ini pemimpin itu harus dari Jawa dan sebagainya. Nah, seperti apa sih Pak Bambang paradigma berpikir masyarakat Jawa tentang pemimpin dan kepemimpinan itu sebenarnya Pak Bambang? Ya baik, terima kasih Mas Titis. Jadi kalau kita cermati selama ini ya baik melalui pemilihan pemimpin di tingkat nasional sampai tingkat yang paling bawah ya. Misalnya lurah dan sebagainya itu ya. Itu masyarakat Jawa terbagi menjadi dua sebenarnya. Yang pertama adalah masyarakat yang masih percaya bahwa Jawa ini memang lain dari yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang sudah melebur, jadi artinya sudah tidak peduli lagi apakah ini Jawa, apakah ini bukan Jawa seperti itu ya. Nah, masyarakat yang kedua, yang pertama tadi yang masih sangat kental memelihara budaya Jawa di dalam hatinya, itu ketika dihadapkan pada satu event tentang pemilihan pemimpin begitu ya, yang kita cermati, maka dia akan sibuk membolak-balikkan pikirannya ya. Untuk mengetahui siapa sebenarnya yang paling pantas gitu ya. Kemudian yang pertama orang akan bicara tentang keturunan misalnya ya. Ini keturunannya siapa ini? Ini terah mana ya ini dan sebagainya ya. Yang kedua adalah mereka akan sibuk lagi menilai apakah selama ini sudah berperan ya di masyarakat secara umum ya. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah memang ini yang ditakdirkan oleh Tuhan, dikirim oleh Tuhan untuk memimpin kita? Sampai seperti itu Pak Bambang ya. Itulah yang terjadi ya. Itu kalau di Jawa yang masih agak
belum tersentuh oleh konsep-konsep baru, ya, itu masih begitu. Jadi apakah dia punya wahyu kerajawian gitu ya, wahyu kepemimpinan dalam hal ini kan, itu adalah paradigma berpikirnya masyarakat yang selama ini, Mas. Masyarakat Jawa terutama. Iya. Ya, di samping yang kedua tadi ya sudah tidak peduli lagi ya. Iya. Saya mau dipimpin siapa saja mah sama saja gitu ya. Gitu. Iya. Nggak ada pengaruhnya untuk saya sendiri kan begitu ya. Nah itu. Jadi masyarakat yang masih kental akan budaya Jawa juga akan mencari patron-patron pemimpin, ya, misalnya melalui tokoh-tokoh wayang, misalnya sepertinya. Pemimpin yang baik itu ya yang seperti Puntadewa, yang seperti Baladewa atau siapa lah seperti itu. Itu gitu, Mas. Ya. Nah, di zaman yang seperti sekarang Pak Bambang, bahwa keterbukaan informasi juga sudah semakin terlihat dan juga masyarakat yang mungkin cara berpikir juga sudah semakin berkembang. Paradigma seperti itu apakah mungkin masih relevan atau masih mungkin bisa diterapkan Pak Bambang dalam kehidupan sosial masyarakat? Iya, lepas dari relevan dan tidak, kenyataannya sampai sekarang itu masih Pak Bambang, ya. Contoh Mas Titis ya, untuk sekedar menjadi lurah saja misalnya, ada ya, ini meskipun tidak semua ya, atau bahkan ini hanya kasus-kasus kecil saja sebenarnya. Ada tokoh itu harus menjalani ritual-ritual tertentu. Ya, misalnya ada yang kungkum di tempat ritus tertentu. Iya, ada ritual-ritual tertentu. Ada yang dulu kakek saya cerita itu, ada yang harus dia telanjang mengelilingi desa yang mau dipimpin itu. Wah, ya topo wudo mengelilingi itu desanya yang mau dipimpin, yang dia mau jago lurah itu. Dan masih banyak lagi ritual-ritual yang dilakukan gitu. Itu masih ada sampai sekarang. Seperti itu loh. Dan masih ada mungkin paradigma begini juga Pak Bambang, bahwa pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang mendapatkan wahyu, begitu Pak Bambang. Konsep wahyu itu sebenarnya seperti apa sih Pak Bambang? Wahyu yang diperoleh oleh seorang pemimpin dalam masyarakat Jawa itu apa sebenarnya Pak? Iya, itu sebenarnya yang tidak harafiah ya. Kalau wahyu yang harafiah ya Mas Wahyu. Jadi maksudnya wahyu kerajawian misalnya, itu ya. Misalnya di dalam wayang itu kan ada wahyu Makutoromo misalnya. Iya, betul. Itu kan wahyu tentang kerajawian ya. Atau wahyu Cakraningrat misalnya ya, itu wahyu kerajawian. Artinya siapa yang memperoleh wahyu itu, maka dia yang berhak atau bisa menjadi raja yang sesungguhnya. Gitu ya. Karena ada raja yang tidak sesungguhnya dalam wayang itu juga ada. Dia raja, tetapi dia karena tidak ada wahyu kerajawian, dia sebenarnya bukan raja esensinya kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi wahyu itu semacam apa ya? Semacam dalam bayangan orang Jawa. Bayangan masyarakat awam, wahyu itu semacam anugerah yang diberikan kepada seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi sesuatu. Gitu ya. Wahyu kepemimpinan berarti untuk jadi pemimpin. Iya, wahyu senopati berarti dia untuk menjadi senopati kan seperti itu ya. Iya, mungkin apakah itu juga mungkin sebagai bentuk restu dari Sang Pencipta terhadap orang itu Pak Bambang? Kemungkinan seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi tadi itu yang apakah ini yang ditakdirkan? Kalau yang ditakdirkan tuh pasti dapat wahyu. Meskipun orang nggak pernah tahu loh kapan dapatnya wahyu ini ya. Iya, baik Pak Bambang. Beralih ke Mbak Vicky. Nah, Mbak Vicky ini kan juga walaupun di skup tertentu ya Mbak Vicky, adalah representasi seorang pemimpin. Nah, kalau menurut Mbak Vicky, kita ini sebagai seorang individu kan memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Vicky, bagaimana sih cara kita meletakkan porsi kepemimpinan atas diri kita sendiri, Mbak? Terutama memimpin diri kita sendiri sebelum nanti kita bisa memimpin orang yang lebih banyak, skup yang lebih luas seperti itu, Mbak. Baik, menurut saya memang seorang pemimpin itu alangkah lebih baiknya sebelum memimpin orang lain harus bisa memimpin diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Saya sendiri belajar untuk mencoba mengendalikan yang paling sepele seperti mengendalikan emosi, mengendalikan misalnya
harus sabar di setiap keadaan kan. Biasanya setiap kalau cewek ini kan terkenalnya mudian Mas. Lah, ini saya mencoba untuk mengendalikan mood saya sendiri yang juga saya kadang moodnya juga gampang berubah. Nah itu. Nah nanti dari itu kita kan juga bisa mengerti keadaan orang lain seperti itu kalau dari saya. Iya. Nah, Mbak Vicky, kalau menurut Pak Bambang tadi bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah pilihan sebenarnya. Nah, Mbak Vivi ini kan juga representasi seorang pemimpin begitu ya. Nah, sebenarnya hal yang mendorong Mbak Vicky untuk kemudian tergerak menjadi seseorang ya kemudian sekarang menjadi figur pemimpin yang menggerakkan Mbak Vivi sebenarnya apa sih Mbak untuk kemudian mempunyai jiwa seperti itu Mbak? Kalau hal yang menggerakkan saya itu pertama pada kesetaraan gender. Karena kan seorang wanita itu apalagi wanita Jawa dipandang hanya sebagai konco turu, konco wingking seperti itu kan. Jadi kita dianggap hanya sebagai bisa maca, masak, mana seperti itu kata-katanya seperti itu. Tapi di sini saya ingin membuktikan kepada hal luas, kepada masyarakat luas bahwa kita seorang wanita itu pada dasarnya juga bisa memimpin seperti seorang lelaki. Tapi dengan karakteristik kita sebagai seorang wanita seperti itu. Iya, bahwa ada hal-hal yang mungkin zaman dahulu itu memang dianggap benar oleh khalayak luas. Tapi sekarang mencoba Mbak Vicky ingin mendobrak itu, begitu. Nah, apakah itu juga sah-sah saja sih Pak Bambang untuk kemudian? Ya menurut saya sah-sah saja. Ketika khalayak menerima gitu kan jadi sah ya. Iya, karena mungkin kesetaraan gender juga sudah menjadi hal yang lumrah sekarang Pak Bambang ya. Apalagi kan sentuhan wanita itu pasti lain. Ya. Betul. Ya itu kan menjadi satu hal yang unik. Baik sahabat budaya nanti bersama Pak Bambang dan juga Mbak Vicky akan kita kupas lebih mendalam nanti juga tentang kepemimpinan berbasis gender itu seperti apa. Namun setelah satu selingan yang berikut ini. Pro4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ya Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Baik, sahabat budaya masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net dan masih membahas seputar pemimpin dan kepemimpinan ala Jawa. Nah, kembali saya bertanya ke Pak Bambang ini bahwa dalam konsep kepemimpinan Jawa Pak Bambang menjadi seorang pemimpin itu kan ada 8 aspek yang harus dipenuhi atau gambaran menjadi seorang pemimpin itu harus tergambar dalam
8 watak ini, kalau kita boleh menyebutnya Astobroto begitu Pak Bambang ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Bambang, konsep Astobroto ini seperti apa sih Pak Bambang? Ya, konsep Astobroto itu ya ini berasal dari serat Astobroto ya. Itu adalah konsep kepemimpinan yang sangat umum sekali dikupas oleh setiap orang bicara tentang kepemimpinan di Jawa ya. Di situ pemimpin Jawa itu harus mengadopsi sifat-sifat anasir-anasir alam yang dilambangkan dengan dewa-dewa ya. Yaitu seperti lintang, bintang ya. Seperti bulan, seperti matahari, seperti angin, api, kemudian air dan bumi ya, gitu. Itu membawa sifat-sifat sendiri-sendiri. Tapi dalam menyifatinya itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu ya saling tumpang tindih sebenarnya itu ya. Tapi kemudian dijelaskan di dalam berbagai penjelasan tentang Astobroto itu ya, bahwa ada sifat-sifat khusus yang 8 itu yang tidak tumpang tindih. Meskipun mulai dikembangkan juga tumpang tindih lagi. Yang pertama kan sifat lintang, bintang ya. Bintang itu kita bertanya-tanya sebenarnya bintang itu sifatnya apa ya? Ya ternyata ketika saya baca-baca maksud dari sifat dari bintang itu adalah dia tunduk kepada pimpinan, gitu. Artinya apa? Pimpinan, maaf. Tunduk pada Tuhan. Tunduk pada Tuhan, gitu ya. Jadi bintang itu kan tidak akan pernah muncul sebagai matahari, gitu ya. Itu kalau konsep Jawa loh, kalau konsepnya ini kita ubah menjadi tata surya ya. Beda lagi ya. Beda lagi. Matahari bagian dari bintang ya, seperti itu ya. Nah, bintang dalam pengertian Jawa itu kan bukan matahari ya, tapi sesuatu yang tidak semegah dan sebesar matahari kan, seperti itu. Nah, dia itu melambangkan ketundukan kepada Tuhan gitu ya. Kemudian bulan ya. Sifat bulan itu apa? Bulan itu kan munculnya di malam hari, di kegelapan ya. Dia menjadi penerang di malam hari. Jadi juga meskipun dia bersinar, terang, menerangi, tapi tidak memberikan suhu yang panas pada makhluk. Ya. Kemudian apalagi tadi sudah bintang, bulan, kemudian matahari. Matahari kita tahu bersama matahari itu sumber penghidupan ya, sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Jadi ya itulah pemimpin itu harus seperti itu ya, harus memberi inspirasi tentang bagaimana sih hidup itu, gitu. Kira-kira seperti itu kalau dieksplisitkan kan. Kemudian juga sifat apalagi angin misalnya ya. Angin itu sifatnya ya menyejukkan, kemudian menghilangkan bau-bau yang tidak baik dan sebagainya ya. Nah itu yang kita adopsi, jadi pemimpin itu ya seperti itu, yang menyejukkan, yang bisa meredam semuanya seperti sifat angin itu. Gitu ya. Kemudian api itu ya adil ya. Itu sifat keadilan. Api itu kan tidak pandang bulu, apapun yang ada di depan dilalap habis ya. Ya artinya pemimpin itu nggak boleh pandang bulu. Seperti api itu apapun dilalapnya gitu. Ya, yang salah semuanya ya dihukum, yang benar ya diberi penghargaan seperti itu, yang berjasa gitu ya. Kemudian air. Air itu dalam pengertian Jawa, air itu identik dengan lautan, samudera. Ya, kalau samudera itu kan sering untuk mengidentikan gini ya, atine sing jembar kayak samudra ya. Artinya yang luas seperti samudera gitu ya. Artinya apa? Keluasan samudera itu menampung apapun. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus menampung apapun. Harus mau ya. Tidak boleh hanya pilih-pilih saja. Gitu. Kemudian bumi juga memberi penghidupan. Nah seperti itulah ya. Itu sifat-sifat yang terdapat dalam Astobroto. Nah, kira-kira itu berasal dari konsepnya para pendahulu kita yang masih mengadopsi tentang dewa-dewa penjaga lokapala ya, 4 penjuru mata angin gitu ya. Bahwa hidup kita itu harus meniru mereka itu ya, sifat-sifatnya seperti itulah. Nah konsep ini mulai muncul kapan sih Pak Bambang? Kalau munculnya kita tidak tahu munculnya kapan, tapi yang jelas
konsep-konsep ini sebenarnya kan universal. Universal juga. Ya, universal ya. Hanya kadang-kadang kan hanya di sini ada berapa, di sini berapa, sini berapa gitu ya. Bahwa seorang pemimpin itu harus momot, harus jadi samudera itu dari dulu sudah. Saya kira sudah ada ya. Ya. Begitu ada pemimpin, itu sifat-sifat ini sebenarnya sudah ada, sudah melekat. Hanya implementasinya saja kan berat yang mana kan begitu ya. Maka ada sebutan raja yang adil, raja yang perkasa, raja yang baik hati, raja yang kan bijaksana. Jadi sebutannya seperti itu kan. Yang selama ini ada seperti itu. Iya. Nah sebenarnya inti dari Astobroto ini kan juga ajaran atau pulang untuk generasi-generasi selanjutnya, calon penerus pemimpin selanjutnya, gitu Pak Bambang. Iya. Nah pada masa-masa sekarang ini apakah mungkin hal ini masih bisa diterima oleh masyarakat luas Pak Bambang, konsep Astobroto ini sebagai sebuah mungkin acuan kalau masyarakat Jawa bilangnya untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal gitu. Oh iya masih itu Mas. Jadi kalau kita bicara masih karena itu konsep ideal ya. Iya. Yang namanya konsep ideal itu ya sepanjang masa kan. Betul. Gitu ya. Cuma kemudian kan interpretasinya yang agak berbeda. agak disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan zaman, misalnya begitu ya. Saya jadi ingat tentang konsep kepemimpinan Jawa yang misalnya kalau kita lihat itu pragmatis ya misalnya. Yeah. Banyak yang pemimpin-pemimpin itu yang pragmatis. Artinya sebenarnya itu dia itu tidak setuju tapi kemudian melegitimasi ketidaksetujuannya pada situasi dan kondisi itu dengan mengeluarkan misalnya regulasi-regulasi tentang apa gitu. Yeah. Itu seperti itu kan juga interpretasi baru dari salah satu aspek Astobroto itu kan seperti itu. Iya. Dan memang sebagai seorang pemimpin kalau dalam pemikiran masyarakat Jawa memang Astobroto ini harus diterapkan begitu Pak Bambang ya. Iya, menurut saya itu konsep yang sangat ideal, lengkap itu. Betul. Lengkap sekali. Iya. Gitu, ya. Ke Mbak Vicky sekarang bahwa dijelaskan Pak Bambang tadi Pak ada 8 aspek sebenarnya menjadi seorang pemimpin ala Jawa tadi. Sebagai seorang pemimpin mungkin harus adil, mungkin harus bijaksana, mau menampung semua masukan yang dialamatkan ke dirinya. Nah, Mbak Vicky memahami konsep Astobroto ini seperti apa sih Mbak? Mungkin kan Mbak Vicky ini juga sekarang masih belajar juga, masih menjadi seorang mahasiswa juga, belajar menjadi seorang pemimpin. Memahami Astobroto ini seperti apa Mbak? Bagi saya sendiri Astobroto ini seperti pedoman ya Mas. Kalau kita mau jadi pemimpin itu seperti pegangan buat kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, kita harus memiliki 8 sifat tadi lah. Seorang pemimpin pun kita harus bisa menerapkan sifat-sifat itu. Tidak hanya kita memahami, tapi kita juga bisa menerapkan dalam setiap kegiatan, dalam setiap perbuatan kita sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Iya, dan itu saripati dari 8 butir tadi juga memang harus di apa ya Mbak? Harus ditekankan ya dalam diri seorang pemimpin gitu. Betul. Nah Mbak Vicky dalam mungkin berorganisasi, apakah juga kesulitan nggak sih Mbak memahami konsep-konsep Astobroto ini Mbak? Kalau kesulitan sih memang ada ya Mas. Kesulitan. Saya implementasikan saja ke anggota ya. Misalkan kita seorang pemimpin tadi harus adil, harus tenang, stabil. Terkadang untuk menghadapi anggota tersebut kita tidak bisa mengontrol emosi, mungkinlah itu kita seorang pemimpin harus berusaha sebisa mungkin untuk menstabilkan diri kita sendiri. Kita harus seperti air, tenang, harus mengalir seperti itu. Iya. Nah, ini implementasi samudera tadi kan. Betul Bapak. Jadi harus menerima segala. Iya. Nah, kalau menurut Pak Bambang tadi juga bahwa Astobroto ini kan sebuah konsep kepemimpinan yang ideal Pak Bambang ya. Nah, kalau menurut Mbak Vicky, pemimpin yang ideal itu seperti apa sih Mbak? Atau kepemimpinan yang ideal itu seperti apa? Menurut saya seorang pemimpin yang ideal itu dia yang bisa memahami keadaan setiap anggotanya, yang bisa tidak hanya mementingkan egoisnya diri sendiri, tapi juga bisa intinya itu bisa menerapkan diri dalam setiap keadaan. Seperti itu. Terus dia juga yang bisa, misal ada anggota yang tidak bisa, kita tidak bisa
memaksakan. Kita juga harus bisa menjadi dia. Kita juga harus menjadi pemimpin, tapi kita juga harus bisa menjadi orang yang kita pimpin seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin bisa nepak ke dirinya sendiri, Pak Bambang. Ini jadi menjadi juga salah satu sifat pemimpin ya. Ada juga terminologi lain ya, pemimpin itu harus momot, momor. Momot dan momor. Momot itu sumber samudra tadi, melampung segalanya. Nah, momor itu bercampur, berbaur, merasakan menjadi yang dipimpin itu seperti apa gitu ya. Itu. Dan itu terminologi lain Pak Bambang. Terminologi lain. Nah, ada terminologi lain juga Pak Bambang bahwa ada dalam konsep pemimpinan itu nesto, madya, utama, menjadi nestane pemimpin, madyane pemimpin, utamane pemimpin itu harus seperti apa. Nah, ini terminologi yang bagaimana Pak Bambang? Ya, itu kalau di dalam pewayangan ya biasanya itu terminologi utama, madya, nesta itu konsep orang meninggal sebenarnya. Konsep orang meninggal. Orang meninggal. Jadi orang mati itu ada 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati yang utama, mati yang utama itu ya mati yang jihad fisabilillah, semacam itulah ya. Mati dalam membela rakyat, mati dalam gitu ya. Kemudian mati madya ya mati yang biasa-biasa saja karena sakit atau tiba-tiba tanpa sebab meninggal. Kemudian mati nesta itu mati yang dipaksakan. Sebenarnya dia belum saatnya mati, dipaksakan atau bunuh diri lah seperti itu ya. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kepemimpinan, nah pemimpin itu apakah ada pemimpin yang utama, pemimpin yang madya, pemimpin yang nesta? Kebetulan kan dalam sejarah peradaban ini kita mengenal ya ketiga-tiganya itu. Ada pemimpin yang nesta memang ada, pernah ya. Zaman nabi-nabi, sebelum nabi-nabi dulu ada. Ya, kemudian pada zaman Caligula itu ya. Benar. Kan pemimpin yang nista kalau menurut cara pandang orang sekarang kan. Kemudian yang madya yang biasa-biasa saja. Ini tentu tidak terceritakan oleh yang madya ini karena biasa-biasa saja. Iya, betul. Yang utama juga banyak sekali yang sampai ke kita. Misalnya Pak Soekarno seperti itu. Itu kan pemimpinan yang utama itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, dan kehidupan masyarakat Jawa kan juga mungkin banyak tergambar dalam kisah-kisah pewayangan juga Pak Bambang. Mungkin di pewayangan apakah mungkin ada contoh dari konsep Astobroto tadi ataupun konsep Nesto Madya Utama tadi Pak Bambang? Iya, ada ya. Kalau wayang itu kan sangat lengkap ya, gambaran sangat lengkap. Misalnya kalau terminologi Nesto Madya Utama misalnya, Ratu Utama itu seperti apa? Ya kita gambarkan seperti misalnya Raja Amarta misalnya, Puntadewa itu kan. Seperti apa sifatnya? Yang ambek, adil, poromarto ya misalnya itu ya, adil, poromarto ya, dari kata parama dan arta. Parama itu utama, arta itu tujuan ya. Tujuannya itu keutamaan gitu ya. Keutamaan yang menjadi tujuan gitu ya. Kemudian juga sifatnya datan bau kapine ya, adil ya tadi ya. Itu kalau raja yang baik-baik ya. Lah, raja yang biasanya kan dikontraskan dengan Kurawa ya misalnya. Nah, Kurawa itu adalah raja yang nista kan gitu ya. Duryudono itu dalam terminologi ini. Karena dalam terminologi yang lain tidak begitu. Ada buku, saya ingat buku itu ada judulnya Kebaikan-Kebaikan Kurawa. Ya betul Pak, pernah baca saya. Iya kan gitu. Juga ketika saya pernah ngajar Ramayana ke teman-teman internasional, ketika saya mengatakan bahwa Rawana itu jahat, itu ada yang protes Mas Titis. Karena apa Pak? Karena ternyata di negaranya itu Rawana itu seorang Brahmana. Loh, itu bedanya. Jahat itu ya, nggak jahat. Jadi seorang Brahmana. Ya, artinya kemudian kebrahmanaan itu masih dibawa sebenarnya sampai ke Jawa. Kalau kita pahami konsep di Ramayana misalnya ya, di Ramayana Wayang ya maksud saya, keberadaan Rawana itu sebenarnya mematangkan Sinta untuk menjadi seorang wanita utama. Pemahamannya seperti itu harusnya Pak Bambang ya. Mematangkan Sinta. Mematangkan Sinta. Rawana itu kan godaan ya, dari godaan yang luar biasa. Maka dia kan meskipun
dalam tanda kutip tidak baik, Ya. tetapi berefek baik kan gitu ya. Ke Sinta tadi. Iya. Oh ya baik. Ya baik Pak Bambang, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang kepemimpinan dan pemimpin ala Jawa itu seperti apa. Namun kita saksikan terlebih dahulu satu selingan berikut ini. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Kami putra dan putri Indonesia. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Pak Bambang Sulanjari dan juga Mbak Vicky. Masih mengobrol tentang pemimpin dan kepemimpinan ala Jawa. Nah, Pak Bambang, bahwa berbicara tentang kepemimpinan atau pemimpin, banyak sekali sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia juga. Dari zaman dahulu ada beberapa sistem pemerintahan, masih ada yang bertahan hingga sekarang, sistem monarki ataupun feodal begitu. Nah, apa sih Pak Bambang sebenarnya yang membuat sistem-sistem lama itu masih dipertahankan hingga sekarang? Contohnya mungkin di Jawa sendiri, di Keraton ada Solo, di Kasunan Surakarta dan juga di Kasultanan Ngayogyakarta masih dipertahankan. Nah, sebetulnya apa sih Pak Bambang yang masih pengen dipertahankan oleh dua sumber kebudayaan ini di Jawa ini Pak Bambang? Ya itu jawabannya udah Mas Titis katakan ya, sumber kebudayaan. Sumber kebudayaan Pak Bambang. Artinya baik Sinuhun Pakubuwono maupun Ngarso Dalem Si Sultan itu sekarang ini kan pemimpinnya pemimpin kultur saja, kultural saja, budaya saja, pemimpin budaya. Karena meskipun punya wilayah teritori tapi tidak punya wewenang seperti pemimpin seperti bupati, gubernur dan sebagainya. Makanya kan seperti di Jogja, supaya kepemimpinan keraton itu terlegitimasi, maka Sultan dijadikanlah gubernur. Dan memang ada yang tidak setuju dan ya ini pro dan kontra biasa ya seperti itu. Kalau melihat historisnya mestinya tidak perlu pro dan kontra karena itu untuk menyatukan antara politik dan budaya menjadi satu. Betul. Gitu. Kemudian di Keraton Surakarta sendiri kan juga begitu ya. Secara politis sudah tidak ada pengaruhnya apa-apa.
tapi secara kultural masih sangat besar pengaruhnya kan. Sampai sekarang kan masih orang-orang yang dari luar yang direkrut oleh keraton kemudian dianugerahi gelar itu kan masih banyak ya. Artinya secara kultural memang itu masih berpengaruh pada masyarakat. Dan masyarakat luar masih sangat masih secara kultural masih tunduk kepada keraton itu. Ya, sekali lagi secara kultural ya. Masih sering mengidentikan diri sebagai warga atau masyarakat dari kerajaan, abdi dalam dari kerajaan, masih takzim, kemudian ada kalanya sekali waktu atau dalam waktu-waktu tertentu mereka menghadap ya di penghadapan umum di sidang kerajaan seperti itu. Ya. Iya. Nah, apakah juga bisa dibilang bahwa dua keraton ini juga sekarang menjadi benteng kebudayaan begitu Pak Bambang? Notabene budaya-budaya masih orisinil, budaya yang masih orisinil masih dipelihara di dua tempat itu Pak Bambang. Iya, kalau benteng saya kira bisa iya bisa tidak Mas. Artinya begini, kalau menjaga beberapa hal yang orisinil iya, tetapi perlu diketahui bahwa juga muncul sesuatu yang baru dari keraton-keraton sekarang. Misalnya kebijakan-kebijakan yang lahir karena situasi dan kondisi ya terkini ya. Misalnya ada ya orang kan lalu tidak bisa menutup mata bahwa di Keraton Surakarta memang pernah terjadi perselisihan antar dua kubu ya. Betul. Nah ini kan mengakibatkan improvisasi dalam tanda kutip. Artinya perubahan-perubahan hal yang klasik-klasik itu. Dibuatlah regulasi-regulasi baru dan sebagainya. Ya. Kemudian di Jogja kan juga begitu ya. Keberadaan sultan yang kemudian tidak memiliki putra mahkota ya, Kemudian ada regulasi-regulasi baru yang muncul dari itu. Artinya kalau ini dikatakan sebagai benteng yang artinya tidak berubah dari dulu kan tidak ya. Tapi dalam beberapa hal iya, budaya dalam pengertian misalnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di keraton yang itu terjaga sampai sekarang masih ada banyak, ya, masih sangat banyak. Iya. Nah, sistem monarki itu kan sebenarnya sama saja Pak Bambang di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia. Bahwa kalau mungkin di luar negeri sistem monarki semisal ada raja tidak punya putra mahkota seorang laki-laki, jika dia mempunyai anak seorang perempuan juga bisa anak perempuan ini dijadikan ratu ataupun pemimpin kerajaan itu tadi. Namun di Jawa kadang ini menjadi pro kontra juga Pak Bambang. Nah ini hubungannya mungkin dengan kepemimpinan berbasis gender itu Pak Bambang. Ada apa ini sebenarnya di Jawa itu Pak? Karena mungkin kalau seorang wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau bukan tidak boleh, namun ada hal apa sebab Pak Bambang yang mungkin menjadi tabir itu? Iya. Sebenarnya enggak ada menurut saya, enggak ada penghalang. Enggak ada penghalang. Artinya begini, dicontohkan di wayang misalnya atau di cerita-cerita masa lampau di serat-serat misalnya. Pemimpin-pemimpin Jawa wanita itu atau pemimpin wanita yaitu justru tampil pada saat-saat krisis ya. Saat-saat krisis misalnya dalam wayang misalnya ya ketika itu ya Raja Hastina wafat ketika masih dipegang oleh siapa itu bapaknya Destorastro itu Pak Pandu ya dan sebagainya. Pandu atasnya Pandu itu ya. Kemudian kan nggak ada yang jadi raja. Bisma nggak mau jadi raja karena sudah bersumpah untuk tidak menduduki tahta. Ya. Dulu waktu ayahnya si Sentanu itu mau menikah dengan ibunya ibu apa namanya ibu Kualon itu apa Durgandini itu. Nah tampillah Durgandini itu menjadi pemimpin raja sementara yang saat krisis ini sebelum akhirnya Biyoso berhasil ditarik masuk ke keraton untuk menjadi raja gitu ya. Nah hal-hal seperti itu hal yang lumrah di dalam sejarah wayang dalam kepemimpinan gitu ya. Bahkan kalau di Jogja itu semua tokoh wanita itu prajurit. Ya, jadi tokoh wayang di Jogja itu wanitanya itu prajurit semua Pak. Prajurit semua, nggak ada yang nggak bisa perang. Ya kita mengerti mungkin itu representasi dari dulu ya
Gusti Tejowati, istri HB1 itu kan seorang prajurit luar biasa kan seperti itu. Jadi diimplementasikan semuanya semua tokoh-tokoh dalam seni itu prajurit. Maka tari prajurit itu di Jogja banyak sekali. Misalnya itu ya tari ada Ninggar Kelasworo itu ya prajurit wanita gitu ya, dan lain-lain banyak sekali. Ya, artinya tidak ada penghalang sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk kasus misalnya di keraton ya di Jogja ya, misalnya mengapa tidak ada dan sebagainya, itu barangkali terkait dengan angger ya. Angger itu aturan ya Pak Bambang. Aturan internal keraton yang kita sendiri bahkan kadang tidak mengetahui. Itu ternyata ada itu toh. Nah, gitu. Kita tahunya dari luar kan, ngapa tidak? Kan rame-rame begitu. Betul. Kan umum sekarang untuk memimpin gini dan sebagainya. Tapi di sana kan ada aturan, ada angger yang membatasi gerak-gerik dan peran semua tokoh di sana kan begitu ya. Nah, kenyataannya ya nggak ada konflik tuh ya sampai sekarang ketika Sultan mengeluarkan maklumat baru ya nggak ada konflik. Nggak ada konflik yang membahayakan kehidupan keraton sendiri kan gitu. Ya artinya memang angger itu disepakati secara intern ya di keluarga raja dan di keraton itu sendiri gitu loh. Yang kita orang luar nggak tahu. Itu urusan dalam negeri keraton gitu Pak. Ya makanya hati-hati ketika bicara tentang keraton. Lu kenapa kok guru? Kenapa? Lihat dulu sana ada angger-anggernya apa tidak. Ada aturan, ada undang-undangnya apa tidak gitu. Iya. Ya seperti itu. Iya baik. Kita beralih ke Mbak Vicky bahwa tadi sedikit dengan Pak Bambang menyinggung tentang kepemimpinan berbasis gender Mbak Vicky. Nah, seperti apa mungkin pendapat Mbak Vicky tentang sosok pemimpin seorang wanita, dan sudahkah sekarang perempuan itu mengambil tempat untuk menjadi seorang pemimpin baik dalam skop kecil maupun mungkin dalam skop nasional, dan kalau menurut Mbak Vicky harusnya seperti apa sih Mbak wanita sebagai seorang pemimpin itu Mbak? Mungkin dalam beberapa kasus wanita itu dianggap sebagai seseorang yang lemah. Tapi kalau menurut saya wanita itu tidak lemah, tapi memiliki sifat lemah lembut. Dari sifatnya itu wanita bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, yang seorang keibu-ibuan lah seperti itu. Dari keibu-ibuan itu kan maka kita pemimpin wanita bisa merangkul, bisa menyengkuyung bahasanya seperti itu Mas. Terus kalau pandangan saya bagaimana pemimpin seorang wanita apakah sudah unggul? Sudah, contohnya saja di beberapa menteri. Kita lihat dalam negeri sendiri, menteri ini sudah banyak yang wanita dan juga kerjanya juga sudah bagus lah gitu ya Mas ya. Terus ada dulu mantan presiden kita Ibu Megawati juga, beliau juga seorang wanita sebagai seorang pemimpin. Ratu Elizabeth beliau juga wanita, juga seorang pemimpin seperti itu. Banyak bupati juga, bahkan lurah perempuan juga banyak. RT juga sekarang sudah ada. Tidak ada batas-batas tertentu secara Pak Bambang ya, bahwa wanita nggak boleh jadi pemimpin, wanita nggak boleh di depan, sudah tidak ada batasan itu sebenarnya Pak Bambang ya. Bahwa paradigma wanita sebagai konco wingking itu memang di skop tertentu itu betul. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin itu sudah sah-sah saja Pak Bambang. Sah-sah saja. Kalau konco wingking itu kan berhubungan dengan kodratnya. Kodratnya betul. Nah, secara kodrat kan wanita itu gini. Nah itu yang kemudian dibahasakan menjadi konco wingking kan seperti itu. Tetapi visioner kan begitu ya, sama saja kan. Jangan terus itu digeneralisasi sampai hak wanita untuk menjadi seorang pemimpin ya Pak Bambang. Iya. Ya, mungkin yang terakhir untuk Pak Bambang dan juga Mbak Vicky, bahwa sebagai seorang pemimpin kan tentunya ada orang yang dipimpin. Nah, ini bagaimana pemimpin memposisikan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa mungkin seorang pemimpin memposisikan kawulonya seperti apa, dan kawulonya harus seperti apa, begitu Pak Bambang. Saya dulu Pak Vicky dulu. Pak Bambang dulu. Baik, kalau saya begini. Kalau saya belum pernah jadi pemimpin ya, maka saya akan melihat dari perspektif rakyat. Ya paling tidak pemimpin itu ada 3 yang harus dia bisa. Yang pertama adalah ngayomi ya, mengayomi ya, itu jelas karena pemimpin itu kan figur pengayom ya, pelindung ya, melindungi ya. Yang kedua adalah
ngayemi. Iya, ngayemi itu apa? Memberikan kabar yang baik-baik terus, jangan kabar yang tidak baik ya. Memberikan kegembiraan ya pada rakyat itu gitu ya. Ini yang ketiga, ini yang penting. Ngayani. Ngayani. Ngayani seperti apa nih Bapak? Ngayani itu yang memikirkan rezekinya rakyat. Memakmurkan tadi. Betul ya. Bukan berarti harus membagi-bagikan duit dan sebagainya, tetapi bagaimana memikirkan kelangsungan hidup rakyat ini agar mereka itu bisa hidup tidak tergantung kepada orang lain gitu ya. Nah, paling tidak begitu menurut saya. Nah, kalau saya jadi pemimpin, yang pernah saya lakukan itu kan pemimpin rumah tangga. Betul. Skup yang sudah terpenuhi ya. Iya. Tapi saya juga dosen, jadi saya memperlakukan dalam hubungan saya dengan mahasiswa kan bisa saya katakan saya pemimpin mahasiswa yang saya pimpin kan gitu ya. Nah, saya memperlakukannya adalah mereka ini sahabat-sahabat saya, mereka ini adalah teman ngobrol saya, yang saya pimpin itu. Saya menjadi begini itu karena mereka, kan begitu ya. Kalau saya tidak jadi pemimpin kalau nggak ada yang saya pimpin, kan gitu ya. Oleh karena itu mereka saya posisikan sebagai dalam bahasa gaulnya ya teman ngobrol saya. Semua solusi itu bisa dicari ketika saya bersama dengan mereka. Betul. Kan seperti itu ya. Nggak mungkin saya kemudian berikan solusi, wah ini begini, kemudian mereka yang tidak cocok harus ikut saya kan. Nggak bisa ya Bapak? Nggak bisa ya. Ya nanti menjadi satu pemimpinan yang otoriter kan. Betul. Gitu ya. Kalau saya seperti itu Mas Titis. Betul, iya. Dan formulasi pemimpin dalam mengelola kawulonya itu juga berbeda-beda Pak Bambang ya, betul, dari seorang dan orang lain. Iya, ke Mbak Vicky. Kalau Mbak Vicky menjadi seorang pemimpin ini Mbak, bagaimana seorang pemimpin itu memposisikan orang yang dipimpinnya, atau dalam bahasa mungkin memposisikan pemimpin dengan kawulonya, dan kawulonya harus seperti apa? Kalau saya sendiri memposisikan teman-teman saya, anggota saya itu, saya tidak pernah memposisikan mereka sebagai anggota saya. Tapi saya anggap semuanya adalah pemimpin. Semuanya adalah orang-orang hebat yang mau diajak bekerja sama, memiliki tanggung jawab yang bagus, memiliki rasa peduli antara satu sama lain. Mereka itu seperti yang tadi sudah Pak Bambang katakan, kita juga harus saling memahami, kita juga bisa mengayomi satu sama lain, tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang yang lebih tua, juga pada anggota kita yang lebih, mungkin ada yang umurnya di bawah kita, seperti itu. Kalau saya sendiri itu, saya mengimplementasikannya sepertinya semua anggota saya itu adalah pemimpin. Saya malah yang di situ kalau bisa saya itu yang mengikuti mereka, belajar dari mereka seperti itu. Tapi juga ada batasan-batasan tertentu seperti itu. Iya, nah sebagai seorang yang dipimpin tentu juga harus memberikan supporting kepada pemimpinnya juga ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak Vicky, Pak Bambang, terima kasih kebersamaannya dalam obrolan budaya di malam hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan ini juga bisa menjadi sedikit banyak menjadi tambahan wawasan untuk kita dan juga pemirsa yang menyaksikan obrolan budaya ini, agar mungkin bahwa di dalam budaya Jawa itu ada konsep ataupun nilai-nilai yang ini bisa dijadikan bukan patokan yang harus dipenuhi sih Pak Bambang ya. Setidaknya menjadi acuan begitu Pak Bambang ya. Untuk menjadi bekal menjadi seorang pemimpin. Nah, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Bambang dan juga Mbak Vicky dalam obrolan budaya di malam hari ini tentang pemimpin dan kepemimpinan ala Jawa. Kita memang setiap manusia dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita mengelola diri kita agar nanti suatu saat ketika menjadi seorang pemimpin, kita bisa memposisikan diri dengan benar. Menjadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang juga bisa menjadi wadah bagi orang yang dipimpinnya. Demikian obrolan budaya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.